Pertama ya, Mas Pak Yos Carlos, ini terkait dengan QRIS itu atau Gateway Nasional. Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk master ataupun visa. Untuk di sektor kredit card itu tidak ada perubahan. Kemudian yang untuk sektor gateway ini mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan. Kedua, tidak ada pembahasan mengenai Mangga 2, ini tidak ada. Jadi bahkan kita belum bicara detail inti. Jadi ini pertanyaan yang diramaikan ini variasinya banyak. Ini seperti bahan untuk bimbingan belajar. Kemudian yang kedua terkait dengan hal fundamental yang harus dibenahi oleh sektor pengembangan industri, tentunya terkait dengan akses terhadap pasar-pasar produk industri nasional. Kemudian dampak daripada tarif impor terhadap market baru, salah satunya tentu kita akan mengutamakan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan kerjasama yang sudah ditandatangani maupun yang sedang dalam proses. Antara lain juga Indonesia menargetkan untuk menyelesaikan EU SEPA, dan kami sudah berkomunikasi dengan komisioner di EU SEPA, dan mereka pada prinsipnya sekarang sangat terbuka dan sangat ingin agar SEPA ini segera diselesaikan. Jadi ini perubahan yang cukup mendasar. Kemudian tentu Indonesia baru masuk menjadi BRICS, dan ini juga menjadi akses pasar yang baru, dan juga aksesi Indonesia di dalam CPTPP. Nah, itu akan membuka pasar baru, baik itu UK, kemudian Meksiko, dan beberapa negara Latin Amerika lain. Terus dari Mas Stefano, karena kita dalam proses perundingan, maka tentu apa yang ditawarkan dan apa respons itu masih merupakan hal yang dinamis, jadi bukan posisi yang statis. Nah, kemudian tentu terkait dengan tawaran Indonesia di sektor energi, di sektor pertanian, kemudian dan yang lain, ini masih dalam konteks pembahasan yang nanti rinciannya akan diumumkan sesudah deal ini dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, respons awal dari Amerika tadi sudah disampaikan Ibu Menteri Keuangan, Indonesia adalah yang salah satu yang pertama yang merespons. Tentunya ada keuntungan bagi Indonesia karena ini sebagai salah satu adalah early mover advantage yang bisa menjadi salah satu referensi bagi Amerika. Kemudian tantangan yang dihadapi tentu karena ini adalah Indonesia adalah satu dari lebih dari 70 negara, sehingga tentu bagi Indonesia adalah bagaimana kita menjadi perhatian pertama, dan alhamdulillah ini sudah berhasil kita capai dan schedule sudah dipersiapkan, bahkan Indonesia mengusulkan timeline yang lebih pendek yaitu 60 hari, dan ini diapresiasi oleh berbagai negara yang kebetulan sedang ada di Washington. Kami juga berdiskusi dengan like-minded countries yang kebetulan ada di Washington, dan kita share apa-apa yang kira-kira bisa bermanfaat bagi Indonesia. Kemudian dari BTV tentu kita mendorong perdagangan yang fair, adil, baik itu di level bilateral maupun multilateral.
Jadi tentu ini bukan dalam tanda petik zero sum game, dan ekonomi diharapkan bisa tumbuh sehingga pengalihan daripada import untuk komoditi dari negara tertentu, tentunya ada komoditi lain yang Indonesia bisa tingkatkan. Selanjutnya Ibu Menteri Keuangan, silakan. Pak Menko sudah menjelaskan dari sisi pendekatan disampaikan tadi oleh Sekretari Bessent, memang Amerika melakukan perundingan secara bilateral. Jadi dalam hal ini tidak dilakukan dalam bentuk grup negara. Namun itu tidak berarti bahwa Indonesia dan tentu saja dalam hal ini kita dengan ASEAN tidak bisa bertukar informasi untuk bisa melihat apa potensi-potensi kerjasama baik di dalam proses perundingan ini maupun di dalam konteks apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko dan berbagai kemungkinan.